Tapi mereka nggak sadar bahwa itu sebenarnya dot-dotnya gitu loh. Bener. Prosesnya menuju untuk lebih yang baik lagi. Oh itu setuju banget, itu setuju banget. Memang karena gini, kayak aku suka banget dengan kata-kata adalah banyak orang yang ngerasa, aduh dia pengen punya pekerjaan ataupun bisnis impian, benar dong? Betul. Karena di kepala mereka itu adalah bisnis impian atau kerja impian itu yang mudah. Dark Wave. Saat orang berbisnis itu bukan hanya pakai logical, tapi mereka memakai imajinasi, benar? Visinya, imajinasinya, emosionalnya, segala macam yang akhirnya saat kita ngobrol sama orang yang logical, itu nggak masuk akal. Udah nggak connect ya gitu ya. Iya, maksudnya nggak satu frekuensi. Nggak mungkin deh, itu nggak bakal bisa gitu loh. Padahal logical itu ya karena makin lama mereka ada batasan-batasan itu gitu loh. Dan ini yang sebenarnya membuat ya satu-satu tung. Kalau menurut kamu gimana? Kalau itu kan pandangan aku kan ya, pandangan aku seperti itu. Ya kalau menurut gua sih ya benar. Kalau misal ketika kita ini kan karena gua rasain juga kan sama kamu. Nah ketika kita udah terjun di bisnis sendiri, nah jadi orang-orang yang gabung sama kita dulu, orang-orang yang kita bergaul sama kita nih, nah itu otomatis mereka kayak kok ini si A udah berubah ya, kok gua udah berubah ya, maksudnya lo kok nggak pernah cari gua lagi sih, ya nggak sih. Nah karena sorry to say maksudnya mereka masih terjebak di masa lalu mereka, sedangkan kita udah mulai mau move on ke yang lebih oke gitu. Karena kan nggak mungkin patah cinta atau apa sih kok move on sih? Bisa dibilang patah cinta bukan ya, karena kan gue udah ketemu kamu. Asik. Oke, lanjut lagi. Oke, out of the box. Nah jadi, orang-orang seperti ini lama-lama akan menjauh. Nah sedangkan kita udah nggak satu frekuensi, udah nggak satu pemikiran dan nggak sepahaman lagi gitu loh. Karena kan kita hidup ini kan mau jadi lebih baik lagi. Everyday harus bertumbuh dong. Nah jadi nggak heran kalau misalnya kita sedang bagi teman-teman yang lagi merintis usaha, nggak heran kalau misalnya tiba-tiba teman-teman yang kita bergaul tuh pada mundur gitu loh. Maksudnya pada sendiri, ya jangan takut gitu. Malah di situ kita dikasih kesempatan untuk belajar, dikasih kesempatan untuk mengembangkan potensi kita sendiri gitu. Jadi nggak ada beban sih. Jadi ya mungkin itu rencana Tuhan gitu loh, untuk ngefilter orang-orang yang nggak bagus di inner circle kita. Mungkin itu menurut gua. Itu oke loh, dalam loh menurut tuh kamu. Tapi gini, ngobrol inner circle juga di dalam bisnis ya, di dalam bisnis gitu ya. Misalnya kita kayak aku sama kamu gitu kan. Kita bisnis, terus kita datengin pas kita punya bisnis bangun satu produk atau misalnya kita jual satu produk or anything gitu yang kita jual, dan kita masuk ke inner circle yang kita sebelumnya. Oke. Dan pasti tahu teman-teman dulu. Jawaban mereka apa? No, why? Jawabannya adalah ini produk bukan hanya itu. Udah tester dulu deh, harga teman lah, cincai lah. Nah, itu udah biasa. Itu udah biasa, jadi jangan sakit hati menurut gua. Yes, that's right. Tapi kalau misalnya in circle yang memang benar-benar teman, benar-benar bukan hanya teman, tapi memang positif, bukan hanya sekedar teman ya, tapi benar-benar positif dan mau berkembang bareng, dia tidak akan melakukan hal itu. Betul, dia pasti akan tahu nge-treat di posisi kita itu sebenarnya lagi butuh support. Dia bukan minta tester segala macem, tapi dia akan membeli produk. Dan dia akan berkata jujur, jujur apa yang kita betul, kasih. bukan sebagai penjilat, tapi dia akan ngomong yang sejujurnya. Ya udah, gua beli deh nih produk lu, dan gua akan review coba. Ya kalau bagus dia ngomong bagus, kalau enggak dia ngomong enggak. Biasanya seperti itu. Kalau temen yang benar-benar positif dan emang mau growth bareng gitu sebenarnya. yes, Dan ya the real friend. asik. Udah ketemu the real friend. Karena itu jangan diomongin. Karena untuk ngobrolin in a circle atau the truth friend gitu, maksudnya benar-benar yang memang sebagai teman sejatinya gitu ya, itu sebenarnya susah banget ditemuin. Oke, ngomongin inner circle, saya lupa. Ini baru ingat. Nah, kamu ngerasain nggak sih
sebenarnya inner circle itu kayak kita nih berhubungan sama temen yang dulu. Jadi gimana ya ngomongnya? Kita jalanin hidup ini atau berteman long last nih. Sebenarnya ada hubungan bisnis baru bisa berteman long last, atau sekedar teman main, teman kerja, atau teman apapun lah itu. Maksudnya gimana ya ngomongnya? Maksudnya untuk berbisnis, untuk long last. Contoh nih, dulu gua sering nih bergaul sama si A, oke? Tiba-tiba gua udah terjun di bisnis, gua udah nggak bergaul sama si A. Nah, sedangkan ini orang yang baru kenal, karena ada hubungan bisnis, malah kita lebih sering keep kontak sama dia daripada si A ini. Menurut aku itu juga sesuatu yang bisa terjadi dan itu normal gitu. Kenapa? Karena saat kita udah mulai growth atau kita udah mulai punya pendewasaan lah ya, di bahasanya ada pendewasaan secara bisnis ataupun emosional, itu kita akan akhirnya tersaring sendiri gitu loh. Kalau kita mau ngobrolin long last, manusia itu suka namanya satu kesamaan. Dia akan ada di kumpulan yang sama mereka. Jadi kalau misalnya tadinya kita ada di temen si A, tapi jeritan hati pengen untuk merubah sesuatu nih hidupnya. Akhirnya menuju sungai yang B misalnya gitu. Di sungai yang B kita ketemu nih temen B. Dan ngerasa, ih gila ya, satu visi, satu frekuensi. Terus itu, oh dia sepemahaman, dia bisa membuat kita lebih bertumbuh lagi. Iya, padahal baru kenal ya. Betul. Dan itu sesuatu yang menurut aku, ya itu pasti akan terjadi gitu. Karena kita nggak mau namanya saat kita udah terjun ya. Maksudnya, gue yakin banget saat lo menjadi creative trainer, itu lo akan benar-benar memilih. Totally akan memilih mana yang sebenarnya memang bagus buat lo, mana yang mana yang enggak. Ya. Jadi saat lo ketemu seseorang yang bagus dan bisa membuat lo membuat lo jadi lebih baik lagi, ya lo akan mempertahankan itu. Ya. Setuju. Tapi nanya, kan kita ngobrolin inner circle ya. Berat gak sih menurut kamu ya? Berat gak sih untuk namanya melepas inner circle tadinya? Kalau ngelepas inner circle ya, itu sebenarnya gampang-gampang susah sih. Tergantung kitanya mau apa enggak. Ya kalau menurut gua pribadi, kalau misalnya gua mengelepas inner circle yang sebelumnya dan terjun ke inner circle yang baru, yang jadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Ya even kita di belakang pasti diomongin ya, tapi ya kalau misalnya kita mau jadi lebih baik, bodo amat gitu. Ya just move on. Jadi nggak menurutmu susah, gitu? Ya tergantung kepribadian. Menurut gua sih nggak susah. Kalau menurut aku sangat tidak susah. Nggak tahu ya, karena yang tadi aku bilang, aku tipikal orang yang sangat gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan manapun. Jadi memang tidak hanya satu circle gitu. Dan ini yang membuat aku sangat saat menurut aku ini adalah sudah negatif, aku sangat gampang sekali untuk melepas gitu loh. That's good itu. Jadi nggak habis waktu banyak. Enggak. Itu ada yang bilang bagus, ada yang bilang gila ya nih benar lu gitu kan juga gitu, tapi tapi maksud aku itu nggak ngerugiin kok selama berteman, nggak harus gue makan dari lo kok, sama nggak ciak dari dia. Iya kan, nggak pernah jahat ya. I don't care gitu. Jadi tipikal gua ya inner circle sangat penting, tapi gue yakin saat lu lagi mencoba atau membangun satu kerajaan, empire, legacy. Iya, satu kerajaan. Gue tahu lu akan berdiri di kaki lo sendiri. That's right. Bukan dari dukungan yang lain. Gitu. Itu menurut Eku. Setuju. Oke. Slan, kamu mau ngomong? Nah, udah. Oh, udah. Mau nutup. Oke, jadi itu yang kita bahas mengenai inner circle. Jadi inner circle penting, yes penting, tapi di saat ini mungkin lu menjerit-jerit kok hidup gua kayak begini terus, kok rebahan terus, lu boleh juga review ke diri lo, inner circle lu seperti apa, bener gak sih? Yes. Bandingin sama masa lalu kita, sama inner circle yang ini dan inner circle yang sekarang. Ya, perbedaannya inner circle yang sekarang misalnya lu belum dapetin tapi lu masih menjerit ingin berubah, ya do it gitu loh. Just do it. Cari aja pasti ketemu. Benar. Hidup itu singkat banget dan hidup itu
saking singkatnya sayang banget kalau dibuang-buang Betul. waktu lo. Gitu. Oke, thank you banget udah nongkrong bareng kita. Thank you banget Thank udah you. Dengerin kita Yes. ngoceh gitu ya. Sudah nonton sampai selesai, Sudah terima nonton, kasih. ya kan? Thank you, kita akan bahas lagi berkaitan dengan masalah creative planner gitu ya, apapun. Dan lu boleh juga komen di Komen, bawah. kira-kira next video kita mau bahas apa. Atau lu mau diundang ke sini pun boleh. Jangan lupa like, subscribe, And ya. di-share juga boleh. Kalau menurut lo ini patut di-share. Monggo, cocok. Oke? Oke. Thank you. See you, Purnima. semoga bermanfaat dengan saya Tony. See you. Bye. Sampai ketemu. Bye. Semua yang pernah dilalui oleh Tony gitu kan ya. Nah, terus habis itu selanjutnya apa gitu ya? Kita DJ dulu dong Mas Bro. Ini by the way yang di integral